Peran ulama dan kiai dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia sangat besar. Dalam data Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial Kementerian Sosial, setidaknya ada 8 ulama yang bergelar pahlawan nasional. Pertama, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kiai Haji Hashim lahir di Desa Gedang, Kecamatan Diwek, Jombang, Jawa Timur pada 10 April 1875. Kedua, Kiai Haji Ahmad Dahlan yang lahir di Yogyakarta pada 1 Agustus 1868, yang dalam riwayatnya, beliau merupakan teman seperguruan Kiai Haji Hashim Asy'ari. 3. Kiai Haji Samanhudi lahir di Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah, pada tahun 1878. Yang keempat, Kiai Haji Agus Salim yang lahir di Koto Gadang, Agam, Sumatera Barat, 8 Oktober 1884. Mereka adalah ulama dan kiai yang berjuang melalui pemikiran, pergerakan, dan bahkan ada yang memimpin langsung pasukan untuk melawan penjajah, yang dalam ceramahnya, Kiai Haji Abdul Qoyum Mansur menyatakan bahwa kepantasan seseorang disebut kiai itu adalah tokoh yang tidak takut lelah, karena kemalasan adalah wujud karakter kemunafikan. Berikut ini penggalan ceramah Kiai Haji Abdul Qoyum Mansur tentang kepatutan seseorang disebut kiai. Di dalam satu hadis diriwayatkan di dalam kitab Hayatus Sahabah, pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dari peperangan. Beliau langsung ke masjid untuk menunaikan sholat 2 rakaat. Sudah menjadi kelaziman Rasulullah, kebiasaan Rasulullah, sunnah Rasulullah, setiap kundur pulang dari pepergian selalu mendatangi masjid menunaikan sholat 2 rakaat. Setelah itu Rasulullah mendatangi rumah putrinya Fatimah, baru kemudian rumah istri-istrinya. Itu urutan setiap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dari pepergian. Begitu bertemu dengan Siti Fatimah, Sayyidah Fatimah menangis melihat baginda Nabi raut mukanya pucat, kelelahan, bajunya usang, orang Jawa menyebut amoh. Melihat itu Siti Fatimah menangis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ini ditugaskan oleh Allah membawa agama, di mana agama ini akan masuk ke semua rumah-rumah di muka bumi ini. Rumah yang terbuat dari bulu domba, rumah yang terbuat dari bulu onta, rumah yang terbuat dari bulu kambing,
agama ini yang saya bawa akan masuk ke sana kalau mereka menerima apa yang saya bawa, maka mulia izan. Kalau mereka menentang, merintangi, mengintimidasi apa yang saya bawa, zullan, menjadi hina. Selanjutnya, yang kelima dari kiai atau ulama yang bergelar pahlawan adalah Kiai Haji Zainul Arifin. Kiai Haji Zainul Arifin dikenal sebagai tokoh politik NU dan pernah menjadi ketua DPR dan GR pada masa demokrasi terpimpin. Zainul Arifin lahir di Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, pada 2 September 1909. Yang keenam, Kiai Haji Mas Mansur, seorang tokoh kiai kelahiran Surabaya, 25 Juni tahun 1896. Ulama bergelar pahlawan nasional yang ketujuh adalah Kiai Haji Wahid Hashim, yang lahir di Tebu Ireng, Jombang, 1 Juni 1914. Dan yang kedelapan adalah Kiai Haji Zainal Mustafa. Beliau lahir di Singaparna, Tasikmalaya, pada tahun 1899. Yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lelah, raut mukanya pucat, bajunya lusuh usang demi dakwah agama, demi membawa izzul Islam wal muslimin, kemuliaan Islam dan segenap umat Islam, dan untuk menata dunia. Maka di antara pewaris penerus estafet baginda Rasulullah tentunya adalah para sahabat, dilanjutkan oleh para tabi'in, dilanjutkan para ulama, termasuk para kiai, termasuk di dalamnya Kiai Haji Mukhlisun, membawa, melestarikan apa yang dibawa Rasulullah SAW untuk berdakwah, untuk menyebarkan nilai-nilai ibadah, nilai-nilai nubuah, kehidupan cara Nabi, berakhlak cara Nabi, berbusana cara Nabi, ekonomi cara Nabi, damai, apa yang telah dituntunkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pokok pertama sebagai kiai, sebagai ulama ialah siap lelah. Itu pokok. Jangan berharap menjadi kiai kalau tidak mau lelah. Kiai harus lelah. Fa idza faraghta fansab. Apabila selesai tugas, lelah lagi, ada tugas lagi. Fa idza faraghta fansab. Ada selesai lagi, ada lagi, capek lagi. Fa idza faraghta fansab. Tugas selesai, muncul lagi pekerjaan, fangsab, lelah lagi. Itulah Nabi Muhammad, itulah penerus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pertama menjadi ulama tugasnya ialah lelah. Nah, lelah inilah yang membawa keberkahan, karena al-ajru ala qadri ta'ab. Semakin besar kelelahan kita beribadah, semakin besar pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Semakin besar pengorbanan kita, semakin besar pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca dalam tipologi yang tidak baik, itu selalu tidak mau lelah. Misalnya orang hipokrit, orang munafik, digambarkan dalam Al-Quran, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dia mau sholat tapi malas, mau sholat tapi malas, atau akhirnya tidak sholat. Maka sampai ada orang seneng tahajud gak mau subuh. Ada orang tuh semangat tahajud gak sholat subuh. Ada orang tuh seneng sujud syukur. Sujud syukur tuh sering dia. Begitu ada nikmat sujud syukur, tapi tidak pernah sholat 5 waktu. Coba sujud syukur. Begitu ada nikmat syukur, tapi tidak mau sholat 5 waktu. Ini orang tidak bisa dibenarkan oleh agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.